Tunggu ya. Oke, berdasarkan video kemarin, didapatkan bahwa sifat cahaya itu yang pertama, cahaya merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Jika tempat pemantulannya datar, maka akan terjadi pemantulan teratur. Jika permukaannya tidak rata, maka akan menghasilkan pemantulan baur. Yang ketiga, cahaya dapat dibiaskan. Artinya, cahaya apabila melewati dua medium yang kerapatannya berbeda, maka akan dibiaskan. Contoh dari video yang kemarin Ibu share, dua mediumnya yang ada di video itu adalah media air dengan udara. Ya. Selanjutnya, cahaya merupakan gelombang elektromagnetik, tidak memerlukan medium untuk merambat. Contohnya adalah cahaya matahari. Matahari dengan bumi jaraknya sangat jauh sekali. Di antara cahaya bumi dan matahari itu ada ruang hampa, tidak ada udara. Tapi cahaya matahari bisa nyampe ke bumi. Nah, artinya cahaya itu tidak memerlukan medium untuk merambat. Nah, sekarang kita ke slide berikutnya. Nah, pembentukan bayangan. Nah, pembentukan bayangan ini dibagi menjadi 3. Ada cermin datar, ada cermin cekung, ada cermin cembung. Nah, sekarang kita bahas dulu yang cermin datar. Cermin datar itu permukaannya rata. Maka jika ada cahaya yang datang, akan dipantulkan dengan sudut yang sama. Sekali lagi, apabila ada cahaya yang datang, kemudian dipantulkan oleh cermin datar, maka cahaya pantulnya memiliki sudut yang sama. Kan ini gini ya. Gini nih. Nih ya. Ini kalau dibagi 2, itu antara sudut ini dengan sudut ini sama. Ya. Jadi sudut datang sama dengan sudut pantul. Ini untuk yang cermin datar. Nah, sifat bayangan untuk cermin datar yang pertama, maya, artinya, kan yang ditanyakan bayangan ya, yang kita bahas bayangan. Nih, maya artinya kamu tidak bisa memegang bayangan kamu kan. Kemudian tegak, sama-sama tegak, sama besarnya. Artinya kalau bendanya sebesar ini, maka bayangannya pun akan sama sebesar ini ya. Yang selanjutnya jaraknya. Jarak antara dari sini ke sini dengan dari sini ke sini itu sama. Jarak benda itu kita simbolkan dengan S dan jarak bayangan dengan S aksen. Tulisnya S aksen gitu ya. Oke, sampai di situ ada yang mau ditanyakan? Cukup? Cukup. Oke, selanjutnya. Nah, kita masuk ke cermin lengkung. Cermin lengkung itu ada cermin cekung dan cermin cembung. Nah, kalau ini cermin apa ya? Cekung. Cekung. Cekung ya, karena ini nih bayangannya ini. Bayangan di belakangnya. Nah, cermin cekung itu ada yang namanya titik fokus, titik pusat, dan sumbu utama. Titik pusat ini besarannya adalah 2 kali titik fokus. 2F ya. Harus diingat. Titik pusat atau M itu besarannya 2 kali F. 2F. Kalau titik fokusnya 5, jarak antara cermin dengan titik fokusnya adalah 5 cm, maka titik pusatnya berapa? 10. 10. Oke. Harap diingat ya. Harap diingat. M itu sama dengan 2F. Ya. Nah, selanjutnya cermin cekung itu memiliki sinar-sinar istimewa.
Nah, coba dibuka buku paket halaman 181. 100 berapa, Bu? 181. Iya, 181. Yang di tabel. Ada? Ada. Oke. Nah, diharapkan sih kalian bisa ya menggambarkan sinar-sinar istimewa ini. Nah, kita bahas yang A dulu. Sinar datang sejajar sumbu utama. Sumbu utama tuh yang mana ya? Yang warna apa garisnya? Yang hitam. Yang hitam. Ini sumbu utama ya. Sumbu utama. Sinar datang, artinya sinar datang nih sejajar sumbu utama. Kan ini dengan ini sejajar ya. Oke. Maka akan dipantulkan melalui titik F. Ibu ulangi. Sinar yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama, maka akan dipantulkan melalui titik F. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, buka halaman 182. Sinar datang melalui titik fokus, melalui titik F, akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Yang warna biru. Ya. Ulangi. Sinar datang melalui titik fokus, maka akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Tuh, ya. Dan yang ketiga, sinar datang melalui titik pusat M, ini ya, melalui titik pusat, akan dipantulkan melalui titik pusat lagi. Itu 3 sinar istimewa cermin cekung. Sampai di sana bisa dipahami? Enggak ngerti sama sekali. Kayak gini. Jadi kalau kamu nih, Rizky, punya cermin cekung, ya, terus, nah, Ibu nyalakan kamera. Bisa kelihatan nggak, Ibu? Ada, Bu. Kalian? Bisa? Ada. Oke. Ya, ada. Gini. Misalkan ini cermin cekung, ya. Terus kamu punya senter, ya. Kan ini sumbu utamanya itu kan maya ya, tidak terlihat, tidak ada. Tapi kita bisa ibaratkan kalau sumbu utama itu di sini, di sini. Nah, kalau kamu punya senter, lalu kamu nyalakan senternya menuju cermin cekung dengan posisi seperti ini. Nih, sinar senternya dari sini ya. Maka cahaya yang keluar dari senter ini akan dipantulkan melalui titik fokus, tok, gitu. Jadi akan gini nantinya cahayanya. Ibu ulang, kalau misalkan kamu punya senter, lalu kamu arahkan sinarnya ke cermin cekung dengan posisi seperti ini, maka sinarnya akan memantul dengan posisi seperti ini, melalui titik fokus. Cahayanya akan ke sini. Sampai di situ bisa dimengerti nggak? Iya, Bu, bisa, Bu. Nah, Bisa. sekarang sinar yang kedua. Kalau kamu nyenternya seperti ini posisinya, maka sinarnya akan dipantulkan seperti ini. Mengerti?
Mengerti, Bu? Oke, sekarang kalau kamu nyenternya, kalau tadi kan gini, ya. Sekarang kalau nyenternya sebelah sini, lebih jauh, ya, maka dia akan dipantulkan kembali lewat situ juga. Bisa dimengerti? Lumayan. Bisa. Oke, itu yang dimaksud dengan sinar istimewa, ya. Bisa dilanjut? Saya, oke. Nah, ada yang namanya pembagian ruang pada cermin cekung. Kenapa harus ada pembagian ruang? Karena nanti ada sifat-sifat bayangan. Nah, sekarang tadi ini kan titik fokus ya. Kemudian ada R atau tadi mah M, ya, biar sama M, ya. Bisa si R juga, cuman maksudnya biar sama simbolnya. Nah, kalau ruangan antara cermin dengan F, maka itu disebutnya ruang 1. Kalau ruangan antara F dengan M, itu disebutnya ruang 2. Kalau ruangan dari M ke sana, dari M ke situ, maka disebutnya ruang 3. Nah, kalau ruangan di belakang cermin cekung, itu disebutnya ruang 4. Bisa dimengerti? Jadi ada berapa ruangan? 4 ruangan. 4. 1 dari cermin ke F, 2 dari F ke M, 3 dari M ke sana, yang keempat itu di belakang cermin. Oke, bisa Ibu lanjut? Bisa, Bu. Oke, selanjutnya. Nah, ada rumusnya. Bukan rumus, cara cepatnya. Kalau misalkan nanti kamu bendanya di F, berarti bendanya di ruangan berapa? Atau bendanya di sini, maaf. Bendanya di sini. Berarti bendanya di ruangan berapa? 1. Ruangan 1. 1. Maka bayangannya ada di ruangan berapa ya? Nah, ada rumusnya. Rumusnya adalah ruang benda ditambah ruang bayangan itu sama dengan 5. Tadi ruang bendanya di ruang berapa? Ruang 1. 1. Maka ruang bayangannya berapa? 4. Sifat bayangannya? Nah, sifat bayangannya ini. Ruang bendanya 1, ruang bayangannya 4. Maka sifat bayangannya adalah maya tegak diperbesar. Sampai sana bisa dimengerti? Ibu maya itu artinya apa? Maya itu artinya di belakang cermin. Kan ruangan 4 Oke. nih, ruang bayangannya di 4 nih. Kalau ruang 4 di mana? Belakang kan? Ya. Nah, itu maya maksudnya. Oke, Bu. Dunia maya. Artinya kamu tidak bisa meraba gitu ya. Hanya bisa terlihat. Bisa dimengerti nggak? Kalau nyata, Ibu duduk di sini. Bayangan Ibu di sini. Sama Ibu bisa terlihat, maksudnya bukan terlihat. Bisa teraba tidak? Tidak. Enggak, kalau posisinya di sini. Bayangan Ibu nih. Bayangan Ibu ya. Sama Ibu kan bisa di gini. Tapi kalau Ya. di belakang cermin, nggak bisa dong. Kan kehalangan cermin. Ya, Bu. Ya, itu maksudnya maya ya. Sederhananya.
Oke, sekarang kalau Ibu punya benda di sini, bayangannya ada di ruangan berapa ya? Gimana tadi, Bu? Bendanya Ibu taruh di sini. Bayangannya di ruangan berapa ya? 3. 3, pinter. Bendanya di ruang 2, bayangannya pasti di ruang 3. Kenapa? Karena 2 tambah 3 itu 5, ya kan? Sifat bayangannya nyata, terbalik, diperbesar. Kalau ruang bendanya di ruang 3, maka ruang bayangannya di ruang 2. Sifat bayangannya nyata, terbalik, diperkecil. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang mengenai cermin cembung. Buka halaman 187. Ada? Kalau tadi cekung itu depannya ini ya. Kalau cembung depannya yang mana? Ya, ini ya. Berarti sinarnya dari sini. Tung, tung, tung gitu ya. Ini senternya. Senternya dari sini. Ini cermin cembung. Kayak tadi lagi. Cahaya sejajar sumbu utama, maka seolah-olah sinarnya, cahayanya dipantulkan melalui titik F. Ada kata seolah-olah karena posisinya di belakang cermin. Ya. Kemudian yang kedua, sinar datang melalui titik fokus, maka dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Ini titik fokusnya dari sini, maka dipantulkan sejajar sumbu utama. Ya. Kemudian yang ketiga, sinar melalui titik pusat, maka dipantulkan melalui titik pusat lagi. Tuh ya, cermin cembung. Sama seperti yang tadi. Cuman kalau yang cembung ada kata seolah-olah. Nih, karena ada di belakang cermin. Nah, untuk sifat bayangan cermin cembung itu berbeda dengan cermin cekung. Karena sifat pada cermin cembung itu selalu maya, tegak, diperkecil. Jadi kamu kalau mau menghafalkan yang agak banyak itu pasti yang cekung. Dan di soal pun biasanya kebanyakan cekung yang dipertanyakan. Ya, karena lebih banyak variasinya. Oke. Selanjutnya, nah kita masuk ke perhitungan. Rumusnya sudah kalian tuliskan, ada di video ya. 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Di mana S itu jarak benda, S aksen adalah jarak bayangan, dan F adalah jarak titik fokus. Sedangkan perbesaran bayangan atau M, rumusnya S aksen per S atau H aksen per H. Tinggi ya. Bisa Ibu lanjut? Bu, saya pengen nanya itu yang apa bedanya rumus yang kedua itu yang 1F sama yang pembesaran bayangan? Oh, beda. Kan? Nih, perbesaran bayangan. Kenapa ada perbesaran bayangan? Karena sifat bayangan itu bisa diperbesar, bisa diperkecil. Jadi fungsinya untuk itu. Nanti kita lihat di soal ya. Oke, Ki? Biar Oke, kelihatan Bu. untuk apa. Nah, contoh soal. Ini yang ada di mana? Di video ya.
Contoh soal. Jika F-nya sama dengan 6, kemudian S itu apa ya? S itu apa? Jarak Jarak apa? benda. Nah, oke. 10, kita tulis ini ya. F-nya 6 cm, S-nya 10 cm, maka jarak bayangannya berapa? Aksennya berapa? Pakai rumus? 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. F-nya masukkan 1 per 6 sama dengan 1 per 10 ditambah 1 per S aksen. Nah, coba. Jadi kalau ditanyakannya 1 per S aksen, terusnya jadi gimana? Biar gampang gini ya. 1 per S aksen, maka ini 1 per 6 tetap di sini. 1 per 10-nya pindahin ke sebelah sini. Jadi apa yang berubah? Jadi tanda kurang apa? Iya, dikurang 1 per 10 gitu ya. Maka hasilnya gimana? Nah, masukkan. Ini cari KPK antara 6 dengan 10. 30. 30. Oke, 30. Berarti 30 sama dengan 1 per S aksen. 30 dibagi 6. 5. 30 dibagi 6 berapa? 5. 5 dikali 1? 5. 5. Dikurang. Ini kan, ini masuk ke sini lagi. Oke, 30 dibagi 10. 3. 3 kali 1? 3. 3. 5 kurang 2? 5 kurang 2 apa 5 kurang 3? 5 kurang 3? 2. 2 per 30 sama dengan 1 per S aksen. Apakah ini jawabannya? Bisa disederhanain Belum. nggak sih? 15. Belum. Harus digimanain? Itu nggak disederhanain apa gitu aja nggak apa-apa. Yang ditanyakan apa? S aksen. S aksen. Kalau ini? Kalau itu F, Masih S-nya, bukan sih, Bu? Ini masih 1 per S aksen. Jadi harus disilang. Berarti kalau S aksen sama dengan 2. itu kan? Gini kan? Dibalik. Kali silang. Gini. Ini matematikanya. Jadi 2S bukan, Bu? Oke, 2S itu sama dengan 30, maka kalau S? 15. Iya. Maka S aksen sama dengan 15. Tuh. Bisa dimengerti? Ini kali silang yang ini. 1 per S aksen sama dengan 2 per 30. Kalau ditanyakannya S aksen, maka S aksen per 1, Ibu tulis satunya ya. Kan ini dibalik nih. Dibalik kan? Maka yang ini juga harus dibalik. 30 bagi 2. Maka S aksen sama dengan 15. Oh, ya udah. Ya. Oke. Bu, di SS dulu, Bu. Oke, boleh silakan.
Boleh silakan yang mau SS. Nanti Ibu share kok video ininya ya. Biasa di YouTube. Udah, Bu. Oke, sudah? Ki? Udah, Bu. Oke, selanjutnya. Oh, sekarang M-nya ya. Sekarang M-nya, Ki. Tadi yang tadi kamu tanyain. Sekarang M-nya. M itu tadi rumusnya bisa S aksen per S atau H aksen per H. Sekarang yang diketahui apa? S apa H? S, Bu. S. Maka kita pakai yang S. S aksen per S sama dengan S aksennya berapa tadi? 15. 15. S aksennya 15 per S-nya 10. 10. Maka 1,5. Ya. Ini suka ada yang tanda mutlak begini ya. Bisa. Nah, M itu tidak ada satuan ya, dia 1,5. Artinya, 1,5 ini apa? Artinya, benda ini diperbesar 1,5 kali. Di zoom 1,5 kali. Ngerti nggak maksudnya, Ki? Kalau di kamera itu di zoom, M itu. Ini basicnya lensa ya, Bu ya? Iya, nanti nyambung ke lensa. Rizky kan suka main kamera. Ya. Zoom. Oke, jadi sifat bayangannya apa? Nih, sifat bayangannya. Jangan lihat dulu yang tadi tabel. Ini F. Ya kan? Kalau M-nya berapa senti ya? Satu 1,5. Oh, enggak. Maaf, bukan M ini. M yang di sini nih. Nah, M ini. Ini M ini. Mana sih yang tadi teh? Tah, yang ini. F-nya 6, maka M-nya berapa tadi? Gimana tadi? 2F. 2F. F-nya tadi berapa? 6. F-nya 6. 6. Maka M-nya 3. 12. Kan 6 kali 2. Betul? Iya. Oke. F-nya 6, M-nya 12. Berarti ini ruang 1, ya kan? Ini ruang 2, sebelah sini ruang 3. Sekarang bayangan ada di ruang berapa ya? Di ruang 3. Di ruang 3. Kenapa di ruang 3, Ki? Karena basic yang tadi 2 apa? 2 Karena? sama 2 tambah 5. 2 tambah 3 jadi 5. Habis itu ya gitu. Oh iya, bisa. Betul, betul, betul bisa. Karena bendanya ada di ruangan 2, maka bayangannya ada di ruangan 3. Kalau berdasarkan hitungan, M-nya kan di 12. Bayangan ada di 15. Pasti ada di sebelah sini kan? Ya kan? Nah, ini kan maksudnya ruangan 3. Ya. Jadi, bayangan di ruangan 3. Ya, diperbesar apa diperkecil ini ya? Diperbesar. 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 Di ruangan 3 tadi sifatnya apa? Ini. Benda di ruangan 3. Nyata terbalik diperbesar. Sesuai ya? Oke, Bu. Nah, gitu. Ya. Bisa? Ibu terbalik teman.